Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil observasi kami dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Observasi ini kami lakukan di sebuah sekolah atau madrasah MAN yang terdapat di Kabupaten Bone. Madrasah yang kita datangi ini adalah MAN 1 Bone. Jadi pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya, akhirnya kami bisa melakukan dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah kami. Selawat juga tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Karena tanpa jasa dari beliau, maka umat Islam tidak bisa maju dan modern sampai pada saat sekarang ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Bakhtiar Aziz MPD. Karena berkat Bapak jugalah, kami pun bisa mendapatkan pengalaman yang sekiranya dibutuhkan sebagai calon guru di masa depan kelak. Oke, jadi anggota kelompok kami berjumlah 6 orang. Di antaranya ada Zulkifli, Mahdi Rifaldi, Muhammad Rusdin Ramadan, Imam Budiman, Ayu Hasda Yudiarti, dan terakhir ada Mukarramah. Kami berenam melakukan observasi ini pada tanggal 8 November kemarin. Nah, bagaimanakah hasil wawancara kami dengan TU atau staf administrasi? Dan bagaimana juga dengan hasil wawancara kami dengan staf sarana dan prasarana? Dan terakhir, bagaimana tanggapan siswa dan siswinya mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah atau madrasah mereka? Maka dari itu, silakan disimak video kami sampai selesai. Selamat menonton. Jadi awalnya kami terlebih dahulu menghadap ke kepala sekolah atau madrasahnya. Kami meminta izin agar diberikan kesempatan untuk dapat mengobservasi perihal administrasi siswa beserta dengan sarana dan prasarana di Madrasah MAN 1 Bone. Nah, setelah surat izin dari kampus kami telah diterima, salah satu dari kami pun kemudian dipanggil masuk menghadap ke TU. Di sana, salah satu anggota kelompok kami, yaitu Zulkifli, memutuskan untuk masuk dan mewawancarai TU atau yang bertanggung jawab mengenai administrasi kesiswaan. Menurut beliau, kalau di tahap penerimaan siswa, dikatakan bahwa hanya panitia sajalah yang berpartisipasi pada periode waktu tersebut. Jadi menurutnya, awalnya mereka akan membentuk sebuah panitia. Panitia ini terdiri dari para guru dan juga pegawai. Calon siswanya hanya tinggal mendaftar dan masuk ke dalam madrasah mereka. Selanjutnya, mengenai agenda ke depan untuk anggaran yang dimiliki oleh madrasah. Menurut beliau, untuk anggarannya sudah dipastikan telah tersedia. Dan batasnya anggaran ini dikatakan akan direncanakan sampai bulan Juli untuk tahun depan nanti. Jadi sudah ada rencana anggaran pada tahun 2023 untuk tahun 2024-nya. Nah, dan jika ada yang tidak sesuai, maka rencana anggaran ini akan direvisi ulang. Setelah penerimaan dan anggaran madrasah, selanjutnya ada surat menyurat. Jadi ketika ada siswa yang sudah mau tamat, maka terdapat operator wakama kurikulum yang bertugas untuk menginput nilai yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan nilai ini akan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi khusus sekolah madrasah. Dan setelah itu, maka akan muncul hasilnya dari nilai yang dimiliki siswa ini. Nah, dalam melaksanakan kegiatan berupa pengarsipan data siswa yang sudah lama tamat, kami bertanya kalau apakah datanya masih disimpan atau tidak. Menurut beliau, bahwa datanya tidak bisa dijamin keautentikannya. Tetapi semua daftar nilainya telah disimpan dalam sebuah berkas khusus. Data yang dimaksud seperti fotokopi ijazah dan juga fotokopi nilai. Jadi intinya, tidak ada nilai yang dibuang apabila alumni tersebut sudah tamat dari sekolah atau madrasah mereka. Jadi proses sebelum melakukan penyimpanan, terlebih dahulu pastinya dilaksanakan sebuah ujian berupa ujian nasional dan juga ujian semester. Dan setelah ujiannya telah selesai, maka panitia pun akan menyetor nilainya agar bisa diarsipkan dan aman disimpan di sekolah. Jadi wakamak yang terdapat di sekolah MAN 1 ini terdiri atas wakamak kurikulum, kesiswaan, humas, satras, dan juga administrasi. Sementara itu untuk kurikulum yang berlaku di sekolah ini masih K13. Setelah selesai mengenai administrasi kesiswaannya, kami kemudian diminta untuk menghadap kepada staf yang bertugas mengurus sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah madrasah MAN 1 Bone. Awalnya, kami menanyakan perihal bagaimana sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana apabila dibutuhkan. Menurut beliau, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah,
maka mereka akan menggunakan skala prioritas. Jadi mereka akan memohon adanya pengadaan berupa prosedur pengadaan. Dan jika sudah disetujui, maka akan aman. Tetapi kalau tidak disetujui, maka bisa direvisi ulang. Menurut beliau, ini semua tergantung manajemen untuk mengadakan peralatan tersebut, sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah. Jadi apa-apa yang dibutuhkan di sekolah, maka akan dibuatkan surat permohonannya. Setelah itu, lalu diadakan di sekolah. Contohnya saja seperti meja dan kursi. Kalau sarananya belum cukup, kalau belum cukup, maka harus dicukupkan. Karena nantinya pasti akan digunakan oleh siswa untuk duduk di kelas. Nah, mereka akan memprioritaskan yang mana terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya, kami beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, lantas bagaimanakah tindakan sekolah apabila mereka ingin menghapus sarana dan prasarana jikalau sudah rusak? Beliau menjawab bahwa jika sudah layak untuk dihapus, maka ada sistem penghapusannya. Sudah layak atau tidaknya bisa juga dilihat dari nilai limitnya yang terdapat di aplikasi. Jadi, jika sudah sampai nilai 0, maka sarana tersebut dapat dihapus dari sekolah. Jadi, setiap barang pasti ada harganya dan kualitasnya masing-masing. Dan pada setiap tahunnya, dapat dipastikan akan terus menyusut. Jadi, jika sudah sampai 0, maka sarana itu sudah bisa dihapus karena memang sudah rusak. Selanjutnya, mengenai pengawasannya. Kami kembali bertanya kepada staf sarana dan prasarana perihal bagaimana caranya pihak sekolah dalam mengawasi sarana dan prasarana yang mereka miliki. Beliau kembali menjawab bahwa ada pertanggungjawabannya masing-masing. Jadi harus diatur jadwal kegiatannya apabila sarananya ingin digunakan. Dan sebelum menggunakan prasarana ini, sebaiknya melapor terlebih dahulu ke TU. Dan jika acara permohonan tersebut sudah selesai, maka mereka bisa melapor kembali dan disertakan sebuah bukti barangnya telah dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi itulah hasil wawancara kami dengan staf sarana dan prasarana yang terdapat di Madrasah MAN 1 Bone. Nah, lantas bagaimana pendapat siswa dan siswi terkait sarana dan prasarana di sekolah MAN 1 Bone? Jadi mari kita dengarkan. Kemarin Zulkifli sempat mewawancarai para siswa dan siswi yang sedang berlatih bermain tenis meja. Zulkifli awalnya menanyakan kepada salah satu dari mereka perihal apakah kehadiran sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu kegiatan dan motivasi siswa. Mereka dengan antusias menjawab bahwa hal itu sangat membantu karena semuanya sudah diberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana, soft skill yang dimiliki oleh siswa pun dapat dikembangkan secara efektif. Selanjutnya, Zulkifli kembali menanyakan perihal bagaimanakah siswa dan siswi dalam pergunakan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Apakah ada beberapa sarana dan prasarana yang belum diberikan oleh pihak sekolah? Mereka menjawab bahwa prasarana yang disediakan oleh sekolah sudah lengkap dan juga memadai, seperti dari bidang olahraga, laboratorium, dan juga sebagainya. Dan juga ada beberapa yang bilang bahwa sarananya masih belum lengkap. Mulai dari alat-alat yang ada di dalam lab kimianya, sekret organisasi juga masih banyak yang menumpang di kelas orang lain. Ring basket juga banyak yang rusak, lab fisika juga masih ada yang belum lengkap. Dan terakhir untuk lab biologi masih dinilai cukup bagus. Zulkifli kembali bertanya lagi, nah ketika ada sarana yang rusak, bagaimanakah jalan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah itu? Para siswanya kembali menjawab, kalau sejauh ini pihak sekolah bisa memperbaiki, seperti ring basket yang berada di lapangan. Jadi selagi masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki terlebih dahulu, sebelum nantinya diganti jika benar-benar telah rusak. Nah, setelah kita mendengar wawancara yang dilakukan oleh Zulkifli dan Imam Budiman, kita kemudian berpindah ke Rusdi dan Mahdi. Rusdi mencoba untuk memberikan pertanyaan dalam wawancaranya kepada para siswa yang sedang senggang dan lagi santai di dekat lapangan olahraga. Awalnya, Rusdi menanyakan perihal bagaimana pandangan para siswa ini terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah mereka. Mereka menjawab kalau para sarananya sudah lumayan bagus, tetapi masih ada yang kurang memadai, seperti ada ring basket yang di lapangan. Selain itu, juga terdapat WC yang kurang bersih dan juga macet digunakan. Beberapa alat olahraga juga belum jadi, seperti gawang dan juga ring basket yang lain. Nah, untuk cara merawatnya, mereka menegaskan bisa dilakukan dengan kerja bakti, seperti membersihkan WC yang kotor. Selain itu, alatnya juga bisa digunakan dengan berhati-hati, dan diharapkan untuk menyimpan kembali alat tersebut setelah digunakan. Dan untuk sarananya yang telah rusak, mereka mengatakan jika terdapat sarana yang rusak,
maka sebaiknya langsung dilapor kepada Wakamak Prasarana atau TU. Itu bertujuan agar dapat diperbaiki dan diurus sesegera mungkin. Nah, itulah dia wawancara dari kelompok kami tentang observasi administrasi pendidikan di sekolah atau madrasah Man Satubone. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.